Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua khatib akan melanjutkan khutbah yang pertama. Salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-105 di ayat 152 Allah ingatkan, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kufur terhadap nikmat yang telah diberikan. Ayat ini jelas memberikan satu gambaran kepada kita, merupakan perintah agar kita senantiasa mengingat Allah. Karena di saat kita ingat kepada Allah, Allah di situ hadir. Di saat kita susah, Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Di saat kita pailit, di saat kita gundah gulana, di situ Allah akan hadir dan akan memberikan ketenangan. Dengan cara apa? Dengan cara sering kita menyebut-nyebutnya, baik ketika zikir secara khusus setelah beres sholat atau di dalam sholat. Makanya alhamdulillah, hikmah di antara hikmah yang bisa diambil oleh kita, kenapa kita diperintahkan untuk sholat, dan itu dilakukan dalam 5 waktu dalam sehari semalam, enggak disekaligus,kan dalam satu waktu. Tentunya agar kita senantiasa mengingatnya, baik di waktu subuh, di saat masih ngantuk, tapi ini ada perintah Allah melalui kumandang azan yang memang itu suara muazin, tapi hakikatnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita segera bangun, kemudian di siang hari pun diingatkan oleh muazin, di sore hari, di waktu maghrib dan waktu isya pun diingatkan oleh Allah. Artinya agar kita senantiasa mengingatnya. Berbahagialah kita jika kita bisa menunaikan ibadah sholat dengan baik dan benar sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbahagialah kita jika sholat tersebut dilaksanakan penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kekhusyuan. Karena yakin setiap amalan yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ini sholat yang merupakan pondasi, yang merupakan barometer, di mana kata Rasulullah Muhammad SAW, inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu maktubah. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab di yaumil akhir adalah sholat yang 5 waktu. Apakah yang lainnya tidak dihisab? Sama dihisab. Tapi ketika sholat ini yang pertama kali ditanya, ini akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah-ibadah yang lainnya. Jika sholatnya beres, jika sholatnya baik, jika sholatnya khusyuk, insya Allah saat dia menunaikan sholat, beres sholat, akhlaknya akan semakin baik. Jika dia menjadi orang yang diberikan kekayaan, maka dia tidak akan melupakan saudaranya. Dia mampu untuk berbagi. Jika dia diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu, maka insya Allah dia akan mengajarkan kepada orang lain. Jika dia dalam kondisi marah, dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika dia sakit hati, maka mengobatinya dengan cara istighfar, dan dia tidak ada rasa dendam. Ini efek dari yang namanya sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pun kita senantiasa ingat kepada Allah. Saat kita mendapatkan kenikmatan, minimal kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saat kita melakukan kesalahan yang tentunya tidak disengaja, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Saat kita ta'ajub melihat keindahan dan kemahakuasaan Allah, kita katakan masya Allah. Ini semua adalah merupakan tazkirah supaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa khatib sampaikan sebagai kesimpulan. Pertama,
penting sekali kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini akan berefek terhadap ketenangan dalam jiwa kita. Insya Allah di saat kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak mendapatkan manfaatnya. Di antaranya adalah kita akan ditambah itu nikmat. Kita akan semakin semangat dalam apapun, melakukan apapun, sehingga kehidupan yang sedang dijalani oleh kita benar-benar diisi dengan sesuatu yang bermanfaat agar kita memiliki bekal untuk di kemudian akhir, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Demikian, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangannya. Ditutup dengan doa. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.